Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah ke-7. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, pada kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini, kita akan merenungkan tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Menyatu dengan Allah merupakan hakikat hidup orang Kristen. Kita percaya bahwa setiap murid Kristus telah dirangkul dalam persekutuan yang erat bersama dengan Allah atas dasar kasih. Kesatuan dengan Allah mendorong kita untuk selalu hidup selaras dengan kehendaknya dan berkarya mendatangkan kebaikan serta cinta kasih di sekeliling kita. Saat ini, marilah dengan penuh kerinduan kita menghampiri rumah Allah dengan nyanyian syukur. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasarkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu untuk bersekutu di dalam naungan kasih-Mu yang menyejukkan hati kami. Sertailah ibadah kami ya Bapa, berikanlah kami pengertian agar kami semakin teguh di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu berkenan meraih kami dalam dekapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kami tidak selalu berjalan selaras dengan firman-Mu. Padahal sebagai umat yang telah Engkau rangkul, seharusnya kami berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah jika kami belum memahami sungguh-sungguh makna hidup bersama-Mu, karena yang kami andalkan adalah keinginan diri kami sendiri. Ajarkanlah kami untuk memiliki perasaan dan ketaatan seperti yang Kristus miliki. Dalam nama Kristus, Juru Selamat kami memohon pengampunan dan pertolongan. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan jelas kehendak Tuhan untuk kami resapi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam keterbatasannya Tuhan boleh memakai dia, biarlah apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati dan sertai para lektor yang membacakan bagian bacaan Alkitab, juga pemazmur yang bersama dengan umat menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibaca dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah jalan bagi dia yang
Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14, kemudian dilanjutkan pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata satu itu unik dan menarik karena punya beberapa pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah satu sebagai sebuah bilangan atau angka numerik. Secara kuantitas, satu ya satu, tunggal. Tidak ada temannya. Kalau punya teman berarti dia menjadi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian satu secara kualitas juga bisa diartikan sebagai sebuah kondisi atau keadaan ketika ada dua pihak atau lebih
dua entitas atau lebih bergabung menjadi satu secara padu, utuh, lengkap, dan di dalamnya ada suatu relasi yang harmonis, bahkan relasi yang indah. Seperti misalnya paduan suara, terdiri dari banyak orang, juga ada beberapa melodi yang harus dinyanyikan. Kita katakan satu ketika paduan suara itu menyanyi dengan harmonis, dengan indah. Demikian juga sapu lidi, baru bisa berfungsi ketika batang-batang lidi itu diikat dan disatukan. Jadi kita bisa melihat satu atau kesatuan sebagai sebuah kualitas yang di dalamnya ada relasi, ada fungsi, ada harmoni dan keindahan. Minggu hari ini kita akan belajar tentang tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Kita diajak untuk menghayati apa sih maknanya menyatu dengan Allah dan bagaimana penghayatan iman itu mendorong kita untuk berkarya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cermati bersama Ibu, Bapak, dan Saudara. Kekristenan sering bicara soal anugerah dan keselamatan, tetapi jarang bicara soal dasar atau fondasi yang mengapa anugerah keselamatan itu dihadirkan oleh Tuhan. Kita mau untuk diajak mengingat bahwa sejak semula Allah selalu berkehendak untuk merangkul setiap ciptaannya di dalam naungan kasih-Nya, di dalam pelukannya yang mesra. Dan ketika kita bicara soal kesatuan antara kita dengan Allah, kita sesungguhnya sedang bicara tentang hakikat yang paling dalam dari hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu bahwa Allah rupanya tidak pernah ingin berjarak dari umatnya. Ia ingin selalu dekat dengan kita. Ini merupakan sebuah privilege atau keistimewaan bagi kita umat Kristen, tetapi sekaligus juga menjadi tanggung jawab yang tidak mudah. Baik keistimewaan ini maupun tanggung jawab ini harusnya berjalan secara beriringan. Nah, kita akan belajar mengenai makna menyatu dengan Allah melalui bacaan leksionari kita, khususnya di dalam bacaan Injil kita yang berisikan doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa ini dipanjatkan pada malam terakhir sebelum ia ditangkap. Jadi pada waktu itu, berjabat malam terakhir, Yesus membasuh kaki muridnya dan kemudian banyak memberikan pengajaran dan nasihat kepada para murid. Setelah selesai bercakap-cakap dengan para murid, Tuhan Yesus kemudian berpaling kepada Bapa untuk memanjatkan doa secara pribadi kepada Bapaknya. Ada dua bagian di dalam doa ini kalau kita perhatikan di dalam bacaan Injil kita. Yang pertama adalah di ayat 1 sampai dengan ayat 5, Yesus berdoa bagi kemuliaannya yang akan segera ia tempuh melalui jalan salib. Telah tiba saatnya di mana Yesus harus segera menempuh jalan derita ini, bahkan meregang nyawa di kayu salib demi menebus umat manusia dan juga seluruh ciptaan. Ia taat sampai akhir untuk menuntaskan apa yang menjadi misi Allah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus menjadi sedemikian taatnya kepada Bapa kalau ia tidak menghayati kesatuannya dengan Allah. Karena ketika Yesus berkarya di dunia ini, visi Yesus adalah sama dengan visi yang dimiliki oleh Allah. Karya Kristus di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya menghasilkan hidup yang kekal bagi siapapun yang mau percaya kepadanya. Dan yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perhatikan definisi hidup yang kekal menurut Tuhan Yesus adalah bahwa mereka, kita, orang percaya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada di ayat ketiga. Di sini kita belajar tentang arti hidup yang kekal. Bahwa rupanya arti hidup yang kekal tidak terbatas pada suatu ruang atau waktu tertentu. Tetapi hidup yang kekal adalah pengenalan kita, relasi kita bersama dengan Allah dan Kristus yang kita percaya sebagai yang diutus untuk menyelamatkan kita. Jadi kita mengenal tidak hanya sekedar tahu, tetapi bergaul, terlibat secara akrab, erat, dan hangat dengan Allah dan juga dengan Kristus. Inilah makna hidup kekal yang sejati. Kemudian di bagian kedua dari doa Tuhan Yesus ini ada di ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, merupakan doa Tuhan Yesus bagi para murid. Tuhan Yesus menyadari bahwa ia tidak akan selama-lamanya secara fisik ada bersama dengan para murid. Para murid
nanti akan diutus untuk melanjutkan karya Kristus, menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Tuhan Yesus mengerti bahwa ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh para murid, dan oleh sebab itu Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa supaya memelihara para murid, supaya menguatkan, dan kelak mereka akan melakukan pekerjaan yang besar, menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia, dan bahkan sampai kita terima, kita yang ada saat ini mengaku percaya kepada Kristus. Salah satunya adalah karena pekerjaan para murid Tuhan Yesus yang dipelihara oleh Allah Bapa. Doa Yesus kepada Bapa, kalau boleh kita ringkaskan, merupakan sebuah penegasan kembali akan visi dan misi serta karya Allah dan juga Yesus demi keselamatan dunia, demi merangkul seluruh ciptaan supaya ada di dalam naungan kasih-Nya. Dan sekarang melalui doanya Tuhan Yesus juga mengajak para murid dan juga kita pada saat ini untuk menjadi satu dengan Allah. Menyatu dengan Allah berarti kita hidup secara akrab, erat, hangat. Ada spiritual intimasi antara kita dengan Allah. Menyatu dengan Allah berarti kita juga belajar untuk memiliki pikiran, memiliki perasaan dan kehendak sebagaimana Allah miliki. Dan secara praktis bisa kita katakan bahwa menyatu dengan Allah adalah hidup menurut atau hidup dengan memiliki visi dan misi Allah. Nah, mari kita checklist apakah kita sudah hidup menyatu dengan Allah. Dan apa tandanya kalau hidup kita sudah menyatu dengan Allah? Yang pertama, apakah kita sudah hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan? Di dalam doa kita, di dalam perenungan kita tentang firman Tuhan, di dalam puji-pujian yang kita lantunkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Adakah hari yang kita lewati tanpa kita datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa hidup kita sudah menyatu dengan Tuhan kalau kita jarang berdoa, kalau kita jarang membaca Alkitab, kalau kita jarang menyanyikan lagu puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bacaan 1 yang tadi kita baca menjelaskan bagaimana para murid setelah ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Ini juga mestinya harus kita lakukan sebagai bentuk ungkapan kita kepada Tuhan, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kemudian, apakah kita juga sudah hidup dengan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sebagaimana Allah dan Yesus miliki? Apakah kita berbelas kasihan ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah telinga kita cukup peka untuk mendengar ketika ada saudara kita yang berkeluh kesah? Apakah mulut kita juga digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang sifatnya buruk, hujatan, ataupun cibiran? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa hidup kita sudah menyatu dengan Allah kalau telinga kita masih enggan untuk mendengarkan keluh kesah saudara kita, mulut kita masih dipakai untuk mengumpat bahkan menghujat orang lain? Kemudian apakah kita sudah hidup menjadi pelaku firman-Nya dalam segala lingkup kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah gereja, masyarakat, bahkan di tengah dunia ini? Khususnya juga ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, apakah kita cukup mau untuk taat, untuk tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan meskipun beban yang kita rasakan begitu berat? Apakah kita juga mau tetap datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya? Sebagaimana Tuhan Yesus menjadikan pemahamannya tentang kesatuan dengan Allah, mendorong dia untuk taat kepada Bapaknya, pun kita harusnya melakukan hal yang sama. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah menyatu dengan Allah, maka kita pun juga harus taat kepada setiap kehendak Allah. Karena kita mengingat bahwa kesatuan kita dengan Allah Tritunggal bukan hanya keistimewaan yang kita nikmati, tetapi juga membawa tanggung jawab yang harus kita lakukan di tengah dunia ini. Dan terkait dengan keteladanan hidup menyatu dengan Allah, saya menjadi teringat tentang sosok Bunda Teresa sebagai seseorang yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaan kasih. Menurut saya, hidup Bunda Teresa adalah hidup yang menyatu dengan Allah. Ia tentu memiliki kehidupan doa yang baik, relasi yang erat dan hangat dengan Tuhan. Ia memiliki belas kasihan sebagaimana Kristus miliki. Bahkan ia melakukan tindakan nyata welas asih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit dan miskin. Tetapi
hidup menyatu dengan Allah bukan berarti kemudian kita berbondong-bondong harus menjadi persis seperti Bunda Teresa. Tentu tidak. Setiap kita punya anugerah, punya kapasitas, punya talenta yang bisa digunakan untuk turut berkarya bersama dengan Tuhan. Kita bisa turut melayani di gereja sesuai dengan kemampuan kita. Di rumah, di lingkungan masyarakat, kita bisa hidup saling tolong-menolong, berrelasi dengan baik dengan tetangga kita. Kita juga bisa di dalam pandemi COVID-19 ini turut mendoakan bagi orang-orang yang berada di garis terdepan merawat para pasien. Atau secara pribadi kita juga dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu juga menjadi salah satu karya yang saya kira cukup signifikan di dalam menanggulangi pandemi global virus COVID-19. Dengan berdiam diri di rumah, kecuali untuk urusan yang sangat penting, itu juga menjadi salah satu langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan. Akhirnya, Ibu Bapak dan Saudara, kesatuan dengan Allah sekali lagi merupakan hakikat hidup orang Kristen. Di dalamnya kita merasakan cinta kasih Allah yang mendorong kita juga untuk turut berkarya bersamanya. Apalagi yang bisa diharapkan oleh kita orang Kristen kalau bukan berdiam bersama dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, juga Roh Kudus, serta berkarya di dalamnya. Selamat menghayati hidup, menyatu dengan Allah, dan selamat berkarya bersama dengannya dengan segala talenta, kemampuan yang kita miliki. Tuhan Yesus menolong. Sangat hening untuk kita. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami begitu Engkau kasihi. Kami dirangkul untuk menjadi satu, untuk memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sebagaimana yang Engkau miliki. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berkarya bersama dengan Engkau, mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi dunia yang saat ini masih bergumul dengan pandemi global virus COVID-19. Lihatlah kami ya Tuhan, tiliklah kami, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kondisi dunia ini. Tolonglah sertai para tenaga medis, dokter, perawat yang berada di garis terdepan untuk merawat para pasien. Juga kiranya Tuhan berikanlah kesembuhan bagi para pasien yang terjangkit. Juga kami orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk turut menjaga, menanggulangi supaya penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera berakhir. Di dalam masa pembatasan sosial berskala besar ini, berikanlah kami kiranya hikmat dan kebijaksanaan untuk turut bersama dengan pemerintah dan juga warga dunia yang lain menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan yang sesaat lagi, sebentar lagi pada minggu yang akan datang juga akan merayakan Pentakosta. Terima kasih Tuhan senantiasa menolong gereja untuk tetap menjadi suar, memancarkan cinta kasih Kristus, kesaksian yang menjadi nyata ketika saat ini dunia sedang ada di dalam pergumulan. Biarlah suara yang diberikan gereja di tengah dunia ini dapat menolong untuk membangkitkan pengharapan di tengah dunia yang sedang terluka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan pribadi, jemaat maupun simpatisan
yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan melihat ke dalam hati kami. Kami yang bergumul dengan persoalan kesehatan, kami yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, kami yang bergumul dengan kerinduan-kerinduan di tengah keluarga kami yang bergumul dengan studi ataupun juga dengan masalah pekerjaan. Dan ada begitu banyak pergumulan yang seringkali membuat kami begitu terbeban. Kami percaya bahwa Tuhan merangkul kami di dalam kasih-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi dewasa di dalam iman. Ajarilah kami untuk senantiasa bergantung bersama dengan Tuhan untuk berjuang, bahwa kami mampu untuk mengatasi setiap rintangan dan halangan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena inilah maknanya hidup beriman di dalam Engkau, ya Allah. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkenan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat yang Engkau limpahkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Meski dihina dan menundukkan
Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini sambil mengingat bahwa hidup kita sudah dirangkul oleh kasih Allah dan kita mau untuk terus berkarya bersama dengan Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.